Halo, selamat datang di podcast Pensiun Everywhere. Ini podcast buat kita semua yang sudah over 40 yang sedang mempersiapkan pensiun impian. Kembali bersama Lianti, mantan pegawai profesional di bidang marketing selama 15 tahun yang sekarang menjadi solopreneur. Di episode kali ini, masih di seputar topik tentang gaya hidup yang cocok kita adopsi sebagai persiapan pensiun, yaitu gaya hidup frugal alias hidup ngirit dan hidup hemat. Jelas lah ya, dengan hidup berhemat, alokasi investasi dan tabungan buat pensiun itu bisa nambah, sehingga pensiun impian kita bisa lebih cepat tercapai. Hasil nabung dan investasi tadi bisa dipakai entah buat beli rumah kos-kosan, pindah ke kota lain yang kita suka, traveling entah keliling dunia atau keliling Indonesia, mau sekolah lagi, atau buat modal bikin usaha atau bikin bisnis dan lain sebagainya sesuai dengan pensiun impianmu. Pertanyaannya, kita tuh harus hidup sampai seberapa hematnya sih untuk bisa dibilang frugal living? Terus bisakah kita menjalani frugal living ini alias hidup berhemat dengan tanpa beban, tetap bisa menikmati hidup dan gak harus pelit? Apakah ada caranya? Nah, yuk kita bahas. Frugal living atau hidup berhemat, kalau menurutku ini adalah cara kita menggunakan uang dengan penuh kehati-hatian agar tujuan finansial kita tercapai. Jadi hidup frugal, hidup berhemat itu bukan cuma sekedar ngirit tanpa tujuan. Ini juga bukan sama sekali kita nggak boleh jajan dan nggak boleh shopping loh ya. Plus hidup frugal juga bukan berarti kita harus selalu pilih dan harus selalu beli barang yang paling murah. No, bukan itu. Yang menjadi dasar gaya hidup frugal ini adalah tujuan finansial yang mau kita capai. Tujuan finansial bisa macam-macam dan bisa bervariasi di tiap tahapan hidup. Ada yang jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, dan bisa berbeda untuk masing-masing individu. Buat kita yang sudah over 40, persiapan pensiun harus udah jadi salah satu tujuan finansial jangka panjang yang esensial banget. Hanya saja, seperti yang udah kita bahas di episode awal tentang impian masa pensiun, tujuan pensiun impian ini mestinya dibikin detail, agar ada deskripsi yang jelas di masing-masing aspek impian pensiun kita. Jadi, jangan sekedar hanya bilang, gua hidup ngirit, gua hidup hemat demi persiapan pensiun. Tapi harus dijabarin lagi, pensiunmu yang kayak apa sih? Tanpa tujuan yang jelas, tanpa impian pensiun yang jelas, menjalanin frugal living atau hidup berhemat ini bakal akan sulit berhasil. Tapi sesulit apa sih ngejalanin frugal living ini? Kalau kita sadar punya tujuan finansial yang pengen kita capai, kita sadar bahwa kita punya pensiun impian yang pengen kita capai, kita akan termotivasi menjalanin frugal living. Dengan sadar, kita akan mengurangi atau malah mengeliminasi pengeluaran yang tidak esensial. Pastinya kita tetap akan belanja dong ya, membelanjakan uang, tapi prioritas kita berubah. Kita hanya akan beli yang penting, yang perlu, dan yang kita mampu aja. Frugal living atau hidup berhemat bukan berarti kita hanya boleh beli barang yang paling murah. Juga bukan berarti kita hanya boleh beli harga barang diskonan. Justru menjalani gaya hidup frugal minimalis, kita sebaiknya membeli produk berkualitas yang menurut kita worth the value dan worth the quality. Dengan demikian, produk itu, barang itu bakal awet, long lasting, tahan lama. Kita nggak usah sering-sering beli penggantinya, alias kita nggak usah sering-sering belanja dong. Bonusnya, kita ikut berkontribusi terhadap lingkungan dengan mengurangi sampah belanja. Nah, biar menjalani frugal living itu tanpa beban, tapi tetap bisa efektif, ada beberapa tips praktis yang aku praktekkan dan mau aku share di episode kali ini. Tips frugal living yang pertama adalah masak sendiri dan makan di rumah. Menurutku ini tips frugal living paling utama sih. Makan di luar itu bener, memang praktis, nggak usah masak, nggak usah cuci piring. Dan seringkali berasa lebih spesial. Makanannya pun juga berasa lebih enak ketimbang masakan sendiri. Tapi kalau kita coba hitung pengeluaran makan di luar, nongkrong di coffee shop, dan food delivery tiap bulan, secara umum pengeluaran buat jajan itu akan lebih besar ketimbang pengeluaran buat masak sendiri dan makan di rumah.
Dulu sih aku mengandalkan makan di luar dan food delivery setiap hari. Bahkan dalam seminggu aku bisa beberapa kali nongkrong dan ngopi di luar. Pandemi dan ketika mulai gaya hidup sehatlah yang membuatku lebih banyak masak sendiri dan makan di rumah. Hasilnya seperti aku ulas di episode tentang pola hidup sehat, masak sendiri berarti aku pegang kendali kualitas, bahan, jenis makanan, dosis, garam dan gula, serta porsi makanan, sehingga makananku jadi lebih sehat. Selain itu, secara finansial, ternyata aku menghemat pengeluaran cukup besar loh. Tiap kali food delivery porsi 2 orang buat aku dan suami, rata-rata pengeluarannya adalah 150.000. Itu biasanya buat sekali makan. Sementara dengan masak sendiri, rata-rata per minggu aku belanja grocery atau belanja bahan makanan hanya sekitar 400-500 ribu. Ya memang belum dihitung biaya tenaga, listrik, air lah ya. Tapi tetap aja pengeluaran buat makan itu berkurang jauh banget. Frugal living kedua yang aku praktekkan adalah liburan di masa low season. Dulu sih ketika masih kerja full time, aku dan suami biasanya pergi liburan di libur lebaran atau akhir tahun. Karena itulah waktu-waktu di mana semua orang juga liburan, sehingga biasanya pekerjaan tuh juga sepi, nggak banyak email masuk, nggak banyak telepon masuk atau WhatsApp masuk. Tapi di masa-masa libur barengan itu, harga tiket pesawat dan hotel jadi lebih mahal karena tingginya permintaan. Cuma ya, kalau nggak ada pilihan waktu lain, terima nasib aja kan ya. Setelah aku resign di usia 40 dan sekarang menekunin pekerjaan baru sebagai solopreneur, aku dan suami tidak lagi pergi berlibur di masa high season itu. Dengan kami berdua punya waktu yang lebih fleksibel buat liburan, kami sengaja mencari waktu liburan di saat low season. Itu adalah waktu-waktu di mana harga tiket pesawat dan hotel lebih murah. Plus bonusnya, tempat wisata yang kita datangi biasanya nggak crowded. Tips yang ketiga adalah reduce, reuse, dan recycle. Nah, ini artinya kita belanja lebih sedikit, mengurangi belanja yang nggak perlu. Jangan hanya beli barang untuk dipakai sekali atau sebentar kemudian dibuang. Terus kalau ada barang yang rusak atau nggak cocok, jangan langsung dibuang. Sebisa mungkin perbaiki dulu atau gunakan untuk hal lain. Misalnya, beli shampoo nggak cocok, jangan dibuang, pakai aja buat mandi. Krim wajah nggak cocok, pakaiin aja jadi hand cream atau body cream. Beli baju ternyata size atau warnanya nggak cocok, jangan dibuang, bisa didonasikan. Masa pandemi lalu mengajarkanku banyak hal. Salah satu yang paling penting adalah ternyata kita tuh nggak butuh banyak hal kok, nggak butuh banyak barang untuk survive. Ternyata bisa tuh setahun lebih nggak pergi ke mall, setahun lebih nggak belanja baju baru, dan setahun lebih nggak ngopi-ngopi di luar, plus nggak makan di luar. Setahun lebih juga kita nggak beli barang-barang pernak-pernik lucu-lucu, barang-barang dekorasi. Masa pandemi lalu benar-benar mengajarkan kita beli hanya yang kita perlukan untuk survive. Seperti kebutuhan pangan, kebutuhan kesehatan, termasuk juga kebutuhan untuk menjalin koneksi. Tips berikutnya adalah belanjalah pada saat masa diskon. Pada saat podcast ini direkam, di marketplace warna apapun di Indonesia selalu ada promo merek-merek yang biasanya dari official store di setiap akhir bulan atau di setiap tanggal cantik kayak 88, 99, 12, 12. Plus diskonnya tuh cukup besar. Malah ada yang sampai 40-50% dan sering juga ada promo bundling. Jadi buat barang-barang brand official store macam skincare, makanan, minuman, personal care, cat food, barang-barang kebutuhan rumah tangga, aku sengaja belanja di tanggal-tanggal diskon ini. Tapi yang perlu dicatat, kita mesti tetap disiplin saat belanja di masa promo. Hanya beli yang memang diperlukan. Jangan malah tergoda beli ini itu hanya karena diskon. Ingat loh ya, harga diskon tidak harus selalu dibeli kalau kita nggak butuh produknya. Tetap harus dipikirkan baik-baik sebelum belanja meskipun lagi ada diskon. Kita harus sadar bahwa biaya kepemilikan barang bukan berhenti hanya sekedar di harga belinya, tapi juga biaya nyimpennya, ngerawatnya, membersihkannya, termasuk juga biaya memperbaiki atau biaya untuk ngebuangnya, terutama untuk produk-produk tertentu kayak elektronik. Akhir,
Aku cuma mau bilang bahwa budget belanja buat ngejalanin gaya hidup frugal, minimalis, bisa beda di masing-masing orang. Begitu juga dengan definisi barang yang betul-betul dipakai dan diperlukan. Itu bisa beda di tiap-tiap orang. Barang yang wajib aku pakai dan aku perlu, misalnya facial cleanser silicone brush, itu bisa jadi nggak masuk kategori barang wajib buat kamu atau buat orang lain. Atau kalau buat aku, punya stok matcha di rumah, itu barang wajib. Buat orang lain ini bisa jadi unnecessary atau nggak penting. Jadi balik lagi, inti dari gaya hidup frugal adalah membelanjakan uang dengan bijak demi tercapainya tujuan finansial kita atau tujuan pensiun impian kita. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin podcast kali ini. Jangan lupa follow agar tidak ketinggalan episode-episode ke depan. Kalau podcast ini bermanfaat buat kamu, kasih kami review bintang 5 agar kami bisa lebih semangat bikin konten persiapan pensiun selanjutnya dan agar lebih banyak orang terbantu dengan podcast Pensiun Everywhere. Thank you for listening dan see you di episode berikutnya.